Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Soal jawab edisi hari Selasa 5 Juli 2022 bertepatan dengan 5 Zulhijjah 1443 Hijriah. Soal: Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Allah menjaga Ustaz dan dimudahkan berdakwah di jalan Allah, dan semoga Allah mudahkan safar ke tempat kami di Sulbar agar kami bisa mengambil manfaat ilmu dari Ustaz. Ada titipan pertanyaan Ustaz. Kebanyakan dari kaum muslimin, terutama salafiyin, berekonomi lemah. Kekayaan mereka dari 50% ke bawah, dan mereka bekerja keras setiap hari menjadi kuli bangunan atau berjualan atau jadi nelayan yang kadang tidak sempat sholat berjamaah, bahkan tidak bisa ta'lim ilmu, dan kehidupan tetap miskin, dan anak-anaknya pun tidak bisa sekolah di ponpes salafi karena tidak tercapai biaya mahal uang pendaftaran, uang bangunan, dan SPP-nya. Mohon pencerahan Ustaz, apa yang bisa mengangkat kehidupan mereka para ikhwah secara umum? Jazakallahu khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'da. Alhamdulillah, dari menjawab pertanyaan saudara kita, ketahuilah ya ibadah Allah, bahwa persepsi seluruh manusia, apapun titel dia di dalam kehidupan dunia ini, maka orang awam akan mencari konsep kekayaan tergantung dari apa yang mudah dan apa yang berpengaruh dalam kepribadian mereka. Seperti orang-orang desa, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan baik dunia ataupun agama, yang kebanyakan misalnya hanya putus sekolah dari SD dan bercocok tanam dan bertani, maka persepsi mereka untuk mendapatkan kekayaan, kebanyakan mereka mencari kepada rujukan primbon-primbon Jawa, dari ramalan-ramalan tanggal kelahiran dan klinik yang lainnya. Dan persepsi mereka orang-orang yang di kota, yang kebanyakan mereka paling sedikit lulus dari senior high school, kemudian masuk college, dan kebanyakan mereka S1, S2, S3, maka persepsi mereka pun di dalam mencari sumber mata pencaharian berbeda dengan yang lainnya. Maka mereka banyak merujuk kepada kitab-kitab miliarder yang sebelum mereka, seperti mereka merujuk kepada kitab Bill Gates, miliarder dari Microsoft, kitab yang berjudul Business at the Speed of Thought. Maka dihafal kitab ini, dijadikan rujukan. Maka ini kami berikan contoh dari gambaran-gambaran bagaimana orang-orang yang awam yang ingin memperbaiki keadaan ekonomi mereka dari berbagai sudut pandang yang berbeda, disesuaikan dengan keadaan mereka masing-masing. Maka kita sebagai kaum muslimin, khususnya ahli sunnah as-salafiyah, maka kita mempunyai kitab rujukan Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafus salih. Maka kita mempunyai rules di dalam kehidupan dunia ini untuk mendapatkan kejayaan,
dan kekayaan sesuai dengan syariat Islamiyah. Maka dari pertanyaan di sini mohon diberikan pencerahan yang menyebabkan ikhwah-ikhwah bisa naik, di-upgrade dari kehidupan mereka. Maka di sini kembali kepada pertanyaan, di mana di pertanyaan disebutkan dan mereka bekerja keras setiap hari menjadi kuli bangunan atau berjualan atau jadi nelayan yang kadang tidak sempat sholat berjamaah, bahkan tidak bisa taklim ilmu. Maka di sini bisa di garis bawahi, bisa jadi ini dia penyebab kenapa keadaan saudara-saudara kita yang notabene mengaku ahli sunnah salafiyah bekerja setiap hari, pergi pagi dan pulang petang, baik nelayan atau berdagang di pasar ataupun menjadi seorang kuli bangunan, dengan catatan tadi bahkan tidak sempat sholat berjamaah dan bahkan tidak sempat mungkin berpuasa di waktu-waktu yang baik seperti Asrul Ayyam Dzulhijjah sekarang, dan bahkan tidak bisa untuk menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu, jadwal mereka yang biasanya misalnya sepekan 2 kali, sepekan 3 kali, itu pun tidak sanggup karena mengais rezeki. Inilah poin yang harus digarisbawahi. Kita bisa menjawab dari poin ini. Maka nasihat kami kepada saudara-saudara kita dari poin yang perlu digarisbawahi ini apa? Please, kepada saudara-saudara kita yang mengais rizki agar at-tafarruq li ibadatillah. Maka dari kesibukan dunia kalian, berdagang, menjadi nelayan, bercocok tanam, please at-tafarruq li ibadatillah. Apa maknanya tafarruq li ibadatillah? Makna tafarruq maknanya menjadikan waktu tertentu haknya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga di sini tidak maknanya meninggalkan seluruh dunia, jangan berjualan, jangan menjadi nelayan, jangan pergi ke ladang, ibadah aja. Bukan. Makna tafarruq adalah dia menjadikan waktu, di saat waktu itu urgen diberikan kepada Allah untuk beribadah, maka dia memberikan haknya meskipun lebih sedikit kuantitasnya dibanding waktu dia untuk mengais rezeki dunia. Maka di sini perlu diketahui bahwa asal dari kehidupan kita di dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini asas. Namun ibadah pun butuh makan. Kita sholat Jum'ah, sholat berjamaah, menuntut ilmu, butuh makan, butuh minum. Anak-anak kita yang belajar di ma'had-ma'had, pondok pesantren, butuh makan, butuh minum. Maka bagaimana? Tetap kita butuh untuk mengais rezeki. Maka di sini yang diinginkan dengan nasihat kami, tafarruq li ibadatillah, maknanya menjadikan waktu luang. Kapan waktu ibadah, itulah waktunya. Maka di sini makna tafarruq tidak menghabiskan semua, mulai dari pagi sampai petang hanya untuk ibadah dan malamnya untuk ibadah sampai fajar, bukan. Tetapi tafarruq beribadati maknanya menjadikan waktu luang karena mengais rizki itu pun perkara yang ibadah jika diniatkan untuk Allah. Dan Allah pun berfirman di dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Maka janganlah kamu melupakan
bagian rizki kamu dari perkara-perkara dunia. Maka kita mulai mengetahui titik terang dari pertanyaan tadi, bahwa saudara-saudara kita kebanyakan dalam keadaan 50% kehidupan mereka dari orang-orang yang mampu, maka kebanyakan 50% ke bawah semi tidak mampu. Dikarenakan apa tadi? Bertahun-tahun mereka bekerja dan hampir sholat berjamaah saja susah. Dan kebanyakan mereka bahkan yang tadinya taklim sibuk dengan dunia meninggalkan taklim. Maka di sini kita katakan inilah yang harus digarisbawahi. Berarti tidak ada disiplin untuk tafarruq li ibadatillah. Maka nasihat kami, rubahlah yang tadinya tidak bisa sholat berjamaah tafarruq li ibadatillah. Kalian berjualan mulai dari jam 8, jam 9. Di saat sholat duhur, sholat berjamaah duhur. Masuk asar, sholat berjamaah asar. Masuk maghrib dan isya, sholat berjamaah maghrib dan isya. Dan jika ada taklim dalam sepekan ada 3 hari, atau kalau di ma'had kami Ponpes Mukbil Al-Wadi'i, kita mempunyai pelajaran overnight, overtime, overday, setiap hari, setiap petang, setiap malam ba'dal maghrib, setiap hari full day kita mempunyai pelajaran. Kecuali Jumat, kita jadikan id kaum muslimin, cukup khutbah Jumat, dan yang lainnya ada pelajaran. Maka di sini diusahakan untuk saudara kita ini pun belajar. Maka jika tidak ada waktu di pagi hari karena berjualan, di siang hari juga berjualan, menjelang asar juga masih berjualan, ya sudah. Setelah selesai sholat jamaah asar istirahat, maka antara maghrib dan isya ikut belajar. Jika ada waktu ba'dal fajar kosong juga ikut belajar. Maka inilah yang dijadikan bagi kita solve of problem, dari pemecahan masalah dari pertanyaan di sini, agar tafarruq li ibadatillah. Dan permasalahan tafarruq li ibadatillah jelas menjadi obat jitu, obat yang nyata yang akan menyebabkan manusia menjadi jaya raya, kaya raya di muka bumi ini. Maka pendalilannya telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan yang lainnya dari 2 sahabat. Sahabat yang pertama dari Abi Hurairah. Di hadis Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Inna Allah Ta'ala, berarti hadis qudsi. Inna Allah Ta'ala yaqul, ya ibna Adam, tafarraq li ibadati amla sadrak gina wa ashudda faqra wa illa taf'al malaktu yadaika syugla walam ashudda faqra. Maka di dalam hadis ini diperintahkan oleh Allah di hadis qudsi agar seluruh Bani Adam, ya ibna Adam, tafarraq li ibadati. Makna tafarraq seperti kami sebutkan, jadikan, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Maknanya tidak semua waktumu untuk mencari dunia saja sampai lupa waktu akhirah, tetapi jadikan waktu, disiplin waktu. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beribadah. Ini yang diinginkan tafarruq. Tidak maknanya seluruh waktu hanya ibadah saja. Maksudnya sepanjang hari dia di masjid saja, padahal anak istrinya tanggung jawabnya butuh makanan, minuman, tapi dia di masjid saja dengan dalih ibadah. Maka yang diinginkan di sini tafarruq li ibadati,
Maknanya jadikan waktu, disiplin waktu, waktu ibadah, waktu kerja. Tafarruq li ibadati. Apa faedahnya? Disebutkan di hadis amla qalbak gina. Allah akan memenuhkan hati-hati kalian gina. Maka hati jika sudah kaya, maknanya qanaah, merasa cukup rizki dari Allah. Ini adalah kenikmatan yang besar. Diberi berapapun dari rizki, maka dia akan bersyukur kepada Allah dan qanaah. Namun hati jika tidak mempunyai ghina, tidak mempunyai qanaah, merasa cukup, maka gaji satu hari 20 juta, 10 juta pun, dan sebulan mendapatkan 300 juta atau 1 miliar, maka orang ini tidak akan pernah bahagia karena hatinya tidak pernah qanaah dan tidak pernah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan padanya. Maka faedah dari hadis ini tafarraq li ibadati. Siapa yang menjadi mas'ul? Keluarkan sekarang. Disebutkan amla asadrak gina wa asyudda faqra. Maka wahai hamba-hambaku, jadikan waktu khusus untuk beribadah kepadaku. Aku penuhi hati-hati kalian dengan qanaah. Wa asyudda faqra, dan aku akan membentengimu dari kemiskinan yang masuk kepada kehidupanmu. Sehingga orang ini diberikan rezeki dan merasa cukup dan tidak berkekurangan. Wa illa, maka illa adawatul istisna, dikecualikan. Maka jika tidak, wa illa taf'al, jika kamu tidak melaksanakan tafarruq li ibadati tadi, malaktu yadaika syugla walam asyudda faqra, Allah akan menyibukkan hatinya sibuk bekerja. Pikirannya hanya bisnis. The time for make money. Di saat diajak belajar di hari-hari kerja, pelajaran malam Selasa, pelajaran malam Rabu, jawabnya this time for business. The time is money. Maaf, hari-hari ini hari kerja, hari membuat uang, make money. Atau the time is money, waktu adalah uang, sibuk afwan. Maka tidak ada waktu. Kemudian dijadikan hatinya oleh Allah sibuk dan tidak qanaah, mendapatkan puluhan juta dalam 1 bulan, tetap merasa kurang, terus mencari. Sudah mempunyai 1 tambang emas, mencari tambang emas yang kedua. Dan ini sifat manusia seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah tentang rakusnya manusia. Inna ibna Adam idza kana lahu wadiyun min dahabin fayatamanna anna lahu wadiyan min dahabin akhar. Maka seorang manusia jika dia mempunyai 1 tambang emas, bukannya alhamdulillah sudah mempunyai tambang emas, sudahlah duduk di masjid di shaf awal menghafal Al-Quran, karena tambang emasnya akan menyebabkan dia bisa makan dan minum sampai 7 turunan. Tidak ada orang yang berpikir seperti itu. Berbalik, malah mempunyai tambang emas malah lebih bekerja keras, tidak tafarruq li ibadatillah, karena berpikir dari tambang emas yang ada ini kita ambil beberapa untuk modal, membuka tambang yang kedua, melebarkan sayap. Maka setelah mendapatkan 2 tambang emas, bukannya bersyukur dan tafarruq li ibadatillah, sudah cukup kamu 14 turunan kamu bisa makan. Tidak, dari 2 tambang emas yang ada lebih diolah lagi dan diolah lagi untuk mencari tambang emas yang ketiga. Maka tidak pernah kenyang manusia. Maka Allah berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
bahwa telah menjadikan hati-hati mereka lalai dikarenakan alhaakum at-takatsur, nafsu mereka untuk mencari dunia. Maka di sini kata Allah, karena hadis qudsi, wa illa taf'al malaktu yadaika syugla, aku jadikan tangan dan hati-hati kamu sibuk terus bekerja. Mempunyai uang pun tetap terus berpikir untuk membuat bisnis yang lain. Mempunyai bisnis yang nyata, ingin buat bisnis online dan sebagainya. Maka hatinya sibuk, akhirnya tidak tafarruq li ibadatillah. Kemudian disebutkan walam asyudda faqra, dan aku tidak akan membentengi kefakiran datang kepada kamu. Maka kefakiran itu datang. Bisa mengumpulkan uang hari ini, namun bulan depan dia akan habis uangnya. Masuk kepada bulan yang baru lagi mendapatkan uang puluhan juta, namun di bulan yang akan datang akan habis uangnya, tidak ada barakah. Walam asyudda faqra. Maka hadis ini barakallahu fikum dari jawaban yang diinginkan oleh penanya. Maka hadis ini bagaimana takhrijnya? Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Imran ibnu Zaidah ibnu Nashid an abihi an Abi Khalid al-Walidi an Abi Hurairah. Maka di sini Imran ibnu Zaidah ibnu Nashid seorang muhaddis yang thiqah, disiqahkan oleh An-Nasa'i dan juga Yahya ibnu Ma'in. Namun ada tambih, Imran ibnu Zaidah ibnu Nashid meriwayatkan dari bapaknya dan dia Zaidah ibnu Nashid. Maka Zaidah ibnu Nashid tidak dijarah dan tidak ditautsik oleh para ulama, maka dia rawi yang majhulul hal. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar pun menyebutkan yang makbul. Namun meskipun dari Abi Hurairah ini majhulul hal dikarenakan Zaidah ibnu Nashid, maka telah datang jalan yang lain, jadi syawahid dari sahabat yang lain, dari Ma'qil ibni Yasar, yang mana Ma'qil ibnu Yasar meriwayatkan hadis yang semakna.